Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelita Suryani Siregar dari kelas 12 MIA 3, mata pelajaran Sejarah Indonesia akan menjelaskan tentang demokrasi parlementer. Apa sih demokrasi parlementer itu? Demokrasi parlementer adalah suatu sistem pengorganisasian negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya. Sistem parlementer ini cenderung lebih dekat kepada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Sistem ini juga disebut dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Selanjutnya, kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer ini memiliki 7 kabinet. Yang pertama adalah Kabinet Natsir yang memimpin pada tanggal 6 September 1950 sampai 18 April 1951. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi pemimpin Masyumi. Adapun program kerja pada masa ini yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban. Yang kedua, konsolidasi penyempurnaan susunan parlementer. Yang ketiga, penyempurnaan angkatan perang. Yang keempat, memperjuangkan masalah Irian Barat. Yang kelima, ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional. Hasil kerja pada masa ini ada 3. Yang pertama, politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, Indonesia masuk anggota PBB. Yang ketiga, perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat. Kegagalan pada masa ini yaitu masalah keamanan dalam negeri atau DITII, Andi Ajis, Afra, dan RMS. Kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat membuat Natsir mengembalikan mandat. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Natsir yaitu adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDes. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini memimpin pada tanggal 26 April 1951 sampai 1952. Kabinet Sukiman ini merupakan kabinet koalisi Masyumi dan Partai Nasional Indonesia. Program kerja pada masa ini yaitu tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, memperbaharui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani. Yang ketiga, mempersiapkan pemilu. Yang keempat adalah memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hasil kerja pada masa ini yaitu hambatan kondisi keamanan, perseteruan berbagai elemen politik, permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia. Kegagalan dalam masa kabinet ini yaitu penandatanganan Mutual Security ST dengan USA atau Amerika Serikat membuat kabinet Sukiman dianggap tidak netral dan memihak blok barat sehingga DPR menggugat kebijakan tersebut dan Sukiman mengembalikan mandatnya kepada presiden. Yang ketiga adalah Kabinet Wilobo. Kabinet Wilobo ini memimpin pada tanggal 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet Wilobo merupakan kabinet koalisi PNI, Masyumi, dan PSI. Program kerja pada masa kabinet ini yaitu ada 4. Yang pertama, mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, meningkatkan taraf pendidikan makmur dan keamanan rakyat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Belanda. Yang keempat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Hasil kerja pada masa ini yaitu mengalami banyak hambatan seperti munculnya statement kedaerahan. Yang kedua, konflik dalam angkatan darat berujung peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu demonstrasi yang didukung oleh militer akibat campur tangan parlementer dengan urusan militer. Yang ketiga, peristiwa Tanjung Marwa di Sumatera Utara atau pengembalian tanah perkebunan pada pengusaha asing di atas tanah yang telah digarap rakyat sejak zaman Jepang. Kegagalan pada masa kabinet ini yaitu mosi tidak percaya dari pihak oposisi dan diakhiri dengan pengembalian mandat. Dan berakhirnya kekuasaan Kabinet Wilobo yaitu akibat peristiwa Tanjung Marwa munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilobo, sehingga Wilobo harus mengembalikan mandatnya pada presiden. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastromijojo pertama, yang dipimpin pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955, yang merupakan koalisi PNI dan NU. Program kerja pada masa ini yaitu mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, mengatasi gangguan keamanan, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, penyelesaian pertikaian politik, pembebasan Irian Barat. Hasil kerja pada masa ini yaitu dibentuknya panitia pemilu, sukses menyelenggarakan KAA di Bandung, hubungan dengan Cina membaik.
Kegagalan pada masa ini yaitu memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, munculnya berbagai pemberontakan, konflik di tubuh TNI AD yang terus berlanjut dengan mundurnya A.H. Nasution digantikan Bambang Sugeng. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama, yaitu NU menarik dukungannya dengan menteri dan kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya ini adalah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden. Yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini memimpin pada Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet dari Partai Masyumi. Program kerja pada masa ini yaitu melaksanakan pemilu secara baik, memberantas korupsi, membenahi konflik intern TNI AD. Hasil kerja pada masa ini yaitu terselenggaranya pemilu 1955 dengan baik, ditangkapnya Mr. Dejo di Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman, mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAD, dibubarkannya Uni Indonesia Belanda, berhasil menentukan sistem parlementer Indonesia. Kegagalan pada masa ini yaitu komposisi partai pemenang pemilu yang saling berseteru. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu karena tugas Kabinet Burhanuddin Harahap dianggap selesai, pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinet pun jatuh. Pemilu 1955. Pemilihan umum diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, tahap kedua tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Dalam pemilu 1955 ada 4 partai yang memperoleh suara terbanyak. Yang pertama adalah Masyumi, yang kedua Partai Nasional Indonesia, yang ketiga Nahdlatul Ulama, yang keempat Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua. Kabinet ini berkuasa pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet ini merupakan hasil 3 koalisi partai yaitu PNI atau Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Program kerja pada masa ini yaitu memperjuangkan masalah Irian Barat, mempercepat pembentukan daerah otonom di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan PNS dan buruh, menyeimbangkan anggaran pendapatan belanja negara. Hasil kerja pada masa ini yaitu penandatanganan pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno, beralihnya kepemilikan perusahaan milik Belanda, kepentingan Belanda diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. Kegagalan pada masa kabinet ini yaitu kekecewaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, munculnya sentimen anti-Cina, munculnya gerakan separatis di berbagai daerah. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua yaitu mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membentuk kabinet hasil pemilu 1, ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden. Yang terakhir adalah Kabinet De Juanda atau Kabinet Karya yang berkuasa pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Disebut Jakan Kabinet atau Kabinet Kerja yaitu karena kabinet yang disusun berdasarkan keahlian menteri di bidangnya. Program kerja pada masa ini yaitu pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, melancarkan pembatalan hasil KMB, memperjuangkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia, mengintensifkan program pembangunan. Hasil kerjanya yaitu pembersihan pejabat yang terbukti korupsi, melakukan konsolidasi dengan daerah agar tercipta normalisasi keamanan negara, ditetapkannya peraturan kelautan dalam Deklarasi De Juanda. Kegagalan pada masa ini yaitu masih banyaknya pemberontakan dan gerakan separatis. Berakhirnya kekuasaan Kabinet De Juanda karena berakhirnya saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 10 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia yaitu demokrasi terpimpin. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru.
Konstituante beranggotakan 550 orang berdasarkan hasil pemilihan umum 1955. Mulai bersidang 20 November 1956 untuk menyusun Undang-Undang Dasar dengan masa kerja tak terbatas. Setelah 3 tahun bekerja, Konstituante gagal membuat Undang-Undang Dasar baru disebabkan dua hal, yaitu terdapat sikap mementingkan kelompok atau parpol yang ada dalam Konstituante, tidak adanya konsensus di antara tiga kekuatan utama atau Nasakom. Kalangan ABRI mengusulkan agar kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 namun gagal. Walaupun setiap voting selalu dimenangkan kelompok yang pro, tetapi tidak memenuhi quorum 2/3 anggota sehingga hasil votingnya tidak dapat dilaksanakan. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Pada masa parlementer ditandai dengan kebijakan nasionalisasi ekonomi. Yang pertama, Gunting Syafaruddin. Meninjau Syafaruddin, para winegara memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai Rp2,50.000 ke atas. Yang kedua, untuk merangsang ekspor, nilai tukar rupiah diubah dari $1 sama dengan Rp3,80.000 menjadi $1 sama dengan Rp7,60.000 untuk ekspor dan $1 sama dengan Rp11,40.000 untuk impor. Yang ketiga, Korea Boom, yaitu terjadinya peningkatan nilai ekspor hingga 243% akibat adanya Perang Korea. Yang keempat, pada masa Kabinet Sukiman dilakukan nasionalisasi The Japanese Bank menjadi Bank Indonesia, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11/1953. Yang kelima, penandatanganan Undang-Undang Pembatalan KMB pada 3 Mei 1956. Hal ini berakibat berpindahnya aset modal pengusaha Belanda ke tangan pengusaha non-pribumi atau etnis Cina. Sistem ekonomi gerakan Banteng, yaitu sebuah gagasan dari Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo untuk melakukan pembangunan ekonomi baru, atau mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Yang ketujuh, sistem ekonomi Alibaba atau Ali sebagai pengusaha pribumi dan Baba merupakan pengusaha non-pribumi. Untuk dapat memajukan ekonomi pengusaha pribumi harus bekerja sama dengan pengusaha non-pribumi. Yang ke-8, Kongres Nasional Imported Indonesia pada 19 Maret 1956 mengeluarkan kebijakan Gerakan ASEAN. Gerakan untuk mendorong pemerintah melindungi pengusaha pribumi agar berdaya saing terhadap pengusaha non-pribumi. Berbagai gangguan keamanan. Yang pertama adalah gerakan DITII yang didirikan oleh SM Kartosuwirjo dengan tujuan mendirikan negara Islam Indonesia dengan kekuatan senjata atau maka dibentuknya Tentara Sistem Indonesia. DITII berasal dari Jawa Barat, meluas sampai Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Yang pertama, DITII di Jawa Barat. Latar belakangnya yaitu penandatanganan perjanjian Renville membuat Republik Indonesia harus menarik pasukan dari wilayah yang dikuasai Belanda. SM Kartosuwirjo dan pasukannya menolak persetujuan Renville dan tidak mengakui keberadaan Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1948, Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Untuk menghadap gerakan DITII, pemerintah menjalankan strategi perang wilayah, yaitu memmobilisasikan rakyat dan membantu TNI dengan taktik pagar betis. Pada 4 Juni 1962, Kartosuwirjo dan pengikutnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Foto-foto eksekusi Sekarmaji Marizan Kartosuwirjo di Pulau Ubi. Berikut adalah foto-fotonya. Pada foto-foto ini kita bisa melihat detik-detik pengeksekusian Sekarmaji, ditembak matinya Sekarmaji, dibakar, disolatkan secara massal dan dikuburkan. Yang kedua, DITII Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Sumalungo. Amir Fattah bertugas mengatur penggabungan laskar ke dalam TNI sehingga dapat berkenalan dengan anggota laskar. Amir Fattah memujuk anggota laskar berbalik arah mendukung DITII MS Kartosuwirjo. Pusat kekuatan DITII Jawa Tengah berada di Tegal, Brebes, Kebumen. Pada tahun 1954, DITII Jawa Tengah dapat ditumpas. Yang ketiga, DITII Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Mujakar.
Latar belakangnya yaitu keinginan Kahar Mujakar agar seluruh anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang dibentuknya dimasukkan ke dalam TNI, tetapi tidak disetujui pemerintah pada Agustus 1951. Kahar Mujakar dan pasukannya melarikan diri ke hutan. Pada 7 Agustus 1953, Kahar Mujakar bergabung dengan NII Kartosuwiryo. Operasi penumpasan DITII memakan waktu lama disebabkan karena menambahkan rasa kesukaan sehingga berakar di hati rakyat, yang kedua mengenal sifat rakyat setempat, yang ketiga dapat memanfaatkan alam yang sangat dikenalnya. Pada 3 Februari 1965, Kahar Mujakar tertembak mati dalam sebuah kotak senjata dan DITII Sulawesi Selatan dapat ditumpas. Yang keempat yaitu DITII Aceh yang dipimpin oleh Daud Beurewe atau Gubernur Aceh yang dilatar belakangi kekecewaan rakyat terhadap penurunan status daerah istimewa Aceh menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Utara. Pada 21 September 1953, Daud Beurewe mengeluarkan maklumat yang isinya Aceh bagian NII Kartosuwiryo. Atas inisiatif KOL, Jasin diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada 17–28 Desember 1962, akhirnya tercapai kesepakatan dan pemberontakan dapat diselesaikan dengan baik. Yang kelima, DITII Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Kesatuan Rakyat Jang tertindas atau KRJT melakukan penyerangan ke pos-pos TNI. Ibnu Hajar sempat menyerahkan diri, namun setelah merasa kuat kembali memujuk kekacauan dengan bantuan Hajar Mujakar dan Kartosuwiryo pada tahun 1954, Ibnu Hajar diangkat menjadi Panglima TII wilayah Kalimantan. TNI menggunakan operasi militer untuk menumpas gerakan tersebut. Pada tahun 1959, Ibnu Hajar berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. PKI Medium 1948 yang dipimpin oleh Mostolator, yang dilatar belakangi kekecewaan terhadap Kabinet Hatta yang tidak mengikutsertakan golongan sosialis komunis. Kedatangan Musso dari Moskow membawa kebijaksanaan jalan baru Musso yang merupakan politik kerjasama antara orang komunis dan politik anti-imperialis di bawah pimpinan kaum komunis. Musso menentang Kabinet Hatta yang dianggapnya telah menjual bangsa Indonesia kepada pihak imperialis atau kapitalis Belanda. Amir Syafirudin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Pada 18 September 1948, FDR atau PKI mengambil alih kekuasaan di Medium dan Pati, lalu memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Pemerintah bertindak menumpas pemberontakan PKI dengan melancarkan gerakan operasi militer di bawah pimpinan kolonial A.H. Nasution. Pada 30 September 1948, Medium berhasil direbut kembali. Musso berhasil ditembak mati, sementara tokoh-tokoh lain seperti Amir Syafirudin ditangkap dan dihukum mati. C. Angkatan Perang Ratu Adil atau ABRA. Pemimpinnya yaitu Kapten Raymond Westerling. Tujuannya yaitu mempertahankan kepentingan Belanda melalui negara boneka ciptaannya dalam sistem negara federal pada 23 Januari 1950. Pasukan ABRA menyerbu kota Bandung dan menduduki kantor staf divisi Siliwangi. Langkah-langkah yang diambil pemerintah RIS yaitu mengirim bantuan pasukan ke Bandung, mengadakan perundingan dengan komisaris tinggi Belanda di Jakarta. Hasilnya, komandan pasukan Belanda mendesak Westerling meninggalkan Bandung. Pada sore hari, juga pasukan ABRA berhasil dilumpuhkan. Westerling sendiri berhasil melarikan diri. Peristiwa ABRA menjadi salah satu sebab dibubarkannya negara Pasundan. D. Pemberontakan Andi Ajis yang dipimpin Kapten Andi Ajis yang merupakan mantan KNIL yang dilatar belakangi suasana panas kota Makassar akibat demonstrasi pro kontra antara negara federal dan isu ditempatkannya pasukan dari Jawa di bawah pimpinan Hapi Worong akan mendesak Andi Ajis dan pasukannya. Pada 5 April 1950, pasukan Andi Ajis menyerang dan menduduki kota Makassar. Setelah itu, Andi Ajis mengeluarkan ultimatum yang merupakan negara Indonesia Timur harus tetap dipertahankan agar tetap berdiri menjadi bagian dari RIS. Tanggung jawab keselamatan daerah NIT
agar diserahkan kepada pasukan KNIL yang telah masuk menjadi anggota APRIS. TNI yang merupakan berasal dari KNIL tidak perlu turut campur. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta supaya tidak mengizinkan NIT dibubarkan dan bersatu dengan Republik Indonesia. Pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum. Andi Ajis melakukan laporan diri ke Jakarta dalam waktu tempo 4x24 jam. Pasukannya dilarang keluar dari asrama dan senjatanya diserahkan kepada APRIS. Karena ultimatum tidak dipenuhi, maka pasukan gabungan APRIS di bawah pimpinan Kolonial A.E. Kawilarang dikerahkan ke Sulawesi Selatan. Angkatan Laut mengerahkan kapal perang Hang Tuah, Banteng, dan Raja Wali. Angkatan Udara membantu dengan beberapa pesawat Pembom B-25 Mighal pada 15 April 1950. Andi Ajis menyerah dan dibawa ke Jakarta. Pasukan Andi Ajis dibubarkan dan NITE melebur ke dalam RI. Sementara itu, tokoh yang tidak disetujui ide pembubaran NIT bergabung dengan Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan yang pendirinya adalah Mr. Dr. Christian Robert Stephen Slomukil pada tanggal 24 April 1950 diproklamasikan Republik Maluku Selatan. Pemerintah mengirim tokoh asal Maluku seperti Dr. Leimena namun gagal. Slomukil bahkan meminta pengakuan dari Belanda, USA, dan UNCE. Pemerintah RIS mengirim operasi militer di bawah pimpinan Kolonial A.E. Kawilarang. Pada 3 November 1950, pasukan APRIS mendarat di Ambon untuk merebut banteng New World Victoria. Letnan Kolonial Slamet Riyadi gugur dalam pertempuran tersebut. Akhirnya, kota Ambon dapat dikuasai dan perlawanan RMS dapat dilumpuhkan. Sisa gerakan RMS melarikan diri ke negara Belanda. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta PRRI Persemesta yang dilatar belakangi kondisi politik sistem parlementer tidak mantap, kabinet tidak bertahan lama atau jatuh sebelum melaksanakan program-programnya, jabatan penting dan strategi didukung oleh orang yang tidak berkompeten atau ditentukan oleh hubungan primordial dan kepartaian. Reuni Dewan Banteng menyepakati bahwa proses pembangunan, potensi dan kekayaan daerah akan digali semaksimal mungkin berdasarkan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Letkol Ahmad Hussein atau Ketua Dewan Banteng memutuskan untuk mengambil alih pemerintah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muljoharjo dengan alasan tidak berhasil membangun daerah Sumatera Tengah. Di Sumatera Selatan dibentuk Dewan Garuda yang menuntut otonomi seluas-luasnya dipertahankan Dewi Tunggal Soekarno-Hatta, meminta kepada daerah Sumatera Selatan Winarno Daud Umojo untuk menyerahkan kekuasaannya. Di Indonesia Timur, Letkol Samuel memproklamasikan Permesta yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Letkol Samuel menyatakan Indonesia bagian timur dalam bahaya sehingga pemerintah diambil alih oleh militer. Untuk meredakan pergolongan di daerah diadakan Munas dan Munap yang bertujuan membahas usaha pembangunan sesuai kondisi daerah. Pada 30 November 1957 terjadi usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini. Pada 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum agar Kabinet De Juanda mundur dalam jangka waktu 5x24 jam. Pemerintah bertindak tegas dengan memecat tidak hormat Ahmad Hussein dan tokoh pemimpin Dewan Banteng lainnya atau perwira TNI AD. KSAD AH Nasution membekukan Kodam Sumatera Tengah dan menempatkan langsung di bawah KSAD. Pada 12 Februari, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI dengan Safiruddin Prawinegara sebagai PM. Pada 17 Februari 1958, proklamasi PRRI mendapat dukungan dari kolonial DJ Sumba. Pemerintah pusat bertindak tegas dengan melakukan operasi militer gabungan Sabta Marga di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Yani. Pada 14 Mei 1958, pusat pertahanan pemberontakan Bukit Tinggi berhasil dihancurkan. Pemerintah juga bertindak tegas terhadap gerakan Permesta dengan memecat kolonial Sumba.
Pemberontakan PRRI Permesta dapat dilumpuhkan pada bulan Agustus 1958. Penyelesaian PRRI atau Permesta juga dilakukan melalui jalur perundingan dengan pimpinan pemberontak. Pemerintah memberikan amnesti dan abolis kepada para anggota gerakan PRRI atau Permesta yang kembali pada pemerintah Republik Indonesia. Begitulah penjelasan saya tentang demokrasi parlementer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.